Harga pasar misalkan 30.000 dikali 7 ton sama dengan 210 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susani, umur saya 25 tahun. Asal saya dari Duko Sudimoro, Desa Sangop, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan sehari-hari saya menekuni di bidang peternakan dan pertanian. Untuk saat ini saya sedang menekuni di bidang pertanian, khususnya petani cabai. Awal mula bertani itu saya mulai bertani tahun 2021. Awalnya cuma iseng ya, karena cuma mengisi waktu luang di rumah. Tapi bertani pertama itu ada gagalnya karena minimnya pengalaman, belum tahu cara merawat, cara memupuknya yang benar gimana. Tapi setelah itu tidak pantang menyerah di situ. Setelah itu saya coba lagi bertani lagi tahun 2022 kemarin. Saya mulai tanya-tanya ya sama yang sudah berpengalaman bertani, gimana cara menanamnya, gimana cara merawatnya, gimana cara memupuknya, dan lain-lainnya. Saya browsing, saya cari di Google caranya gimana. Untuk tahun ini alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, karena beda dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin itu semua gagal, cuma sambatan ya kata saya, karena dari tenaga, modal, semuanya nggak balik. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah semuanya balik modal, balik tenaga, balik untuk perawatan, semuanya bisa terhitungkan. Pekerjaan sampingan saya sebagai pemerah susu sapi ya, karena selama menunggu panen cabai semua kebutuhan kan harus berjalan. Jadi yang bisa saya lakukan di rumah cuma perah susu yang hasilnya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya peternak dan petani itu saling berkesinambungan. Dari kotorannya bisa dibuat pupuk, dan dari sapi bisa dibuat modal nanam cabai. Hasil cabai bisa buat beli sapi. Seperti halnya rantai makanan. Saya memilih menjadi petani cabai karena cabai merupakan salah satu komoditas pangan pokok yang sangat dibutuhkan saat ini. Cabai memegang peran penting dalam berbagai lapisan masyarakat. Contohnya dalam industri pangan, cabai merupakan bumbu dapur yang paling utama. Berbagai macam kuliner juga bisa dimanfaatkan untuk memberi rasa pedas, penyedap rasa, ataupun untuk mempercantik warna makanan itu sendiri. Cabai sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok karena hampir setiap makanan dan masakan menggunakan cabai sebagai bumbu utamanya. Oleh sebab itu, cabai memiliki harga yang lumayan tinggi di pasarannya. Inilah alasan yang membuat usaha menanam cabai bisa sangat menguntungkan bagi para petani. Karena cabai memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di mata masyarakat sendiri. Keuntungan cabai lebih mahal dari jenis harga sayuran lainnya. Apalagi kalau pasokan cabai di pasar minim, harga bisa lebih berlipat-lipat. Terpenting kita tahu kapan kita harus menanam dan tahu hari-hari besar. Filosofi Jawa itu seperti ilmu titan, waktu yang tepat saat kita menanam dan tahu harga yang kita harapkan. Contohnya tahun baru, puasa sampai dengan lebaran, dan puncaknya harga itu segi Jawa itu apa ya, besaran itu loh, hari haji jatuh di bulan 7 atau 8.
Alhamdulillah panen kemarin harga cabai di angka 20 sampai dengan 32. Itu saya petik hijau karena faktor cuaca tidak mendukung. Rata-rata petani sini memilih petik hijau, entah apa alasannya ya. Karena sudah terbiasa petik hijau, jarang ya kalau petani sini itu petik cabai sampai merah, itu jarang. Kalau prinsip saya lebih untung petik merah, walaupun perawatannya agak lumayan, untuk hasil bisa dibandingkan lebih menguntungkan yang petik merah. Untuk musim sekarang populasi tanaman cabai 7.000 batang tanaman. Untuk modal penanaman berkisar di antara 2.000 sampai 3.000 khususnya saya. Untuk musim sekarang karena faktor curah hujan sangat tinggi, tiap tanaman target satu tanaman menghasilkan produktivitas cabai di angka 1 kilo, tinggal dikalikan saja. 7.000 tanaman dikali 1 kilo berarti di angka tonase 7 ton. Itu hitungan kalau produktivitas 1 kilo setiap tanamannya. Untuk pasaran, misalkan di harga pasaran 30.000, produktivitas setiap tanaman menghasilkan 1 kilo. Jumlah tanaman 7.000, batang pohon tinggal dikalikan. Harga pasar misalkan 30.000 dikali 7 ton sama dengan 210 juta rupiah. Itu kotor, tinggal dipotong modal cabai. Populasi tanam 7.000 batang cabai, modal per tanam 2.000, ya dikalikan 2.000 dikali 7.000 dengan 14 juta. Itu untuk modal sekali tanam cabai. Jadi kalau pendapatan bersih 210 juta dikurangi 14 juta sama dengan 196 juta per musimnya ya. Untuk pengolahan tergantung situasi dan kondisi alam, dikarenakan curah hujan intensitas sangat tinggi yang biasanya 1 kali dalam 10 hari, untuk sekarang 5 hari sekali untuk penyemprotannya. Untuk pemasaran kita ada pengepulnya langsung ambil ke rumah. Harapan petani semoga harga bisa maksimal seperti yang kita harapkan, gitu aja. Ajek ngono ki wis sae. Awal mula buka lahan itu dengan modal jual anakan sapi ya. Bertekad untuk memulai usaha tani, yang satu lahan sistem sewa, yang satu lahannya lagi sistem pegadaian. Awal-awal memulai bertani itu banyak kendala, banyak yang mati, banyak terkena virus, busuk buah, busuk batang, dan layu. Mungkin karena kurangnya perawatan dan kurang pengetahuan saya tentang cara merawat tanaman itu seperti apa. Tapi saya tidak menyerah dengan situasi kegagalan itu ya. Di balik kegagalan itu saya terus mencoba dan terus belajar sampai sekarang. Alhamdulillah untuk sekarang nanamnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau sekarang tidak berani mencoba, mau kapan lagi? Kunci kesuksesan yang pertama adalah keterampilan. Tidak ada keterampilan yang muncul secara instan. Tanpa melewati berbagai hal, dengan melewati berbagai kejadian akan semakin terasa dan mudah beradaptasi dengan segala hal. Saya Susani, salam petani milenial dari anak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.